Ara duduk membeku. Matanya menatap kosong pada surat cerai lemparan Kian. Suara pria itu sedingin badai salju. Ara, dosa kematian Chloe akan menghantui sisa hidupmu. Cemoohnya. Aku benar-benar buta. Kau sangat menjijikkan. Tanda tangani sekarang. Tubuh kurusnya bergetar hebat. Dengan mata memerah, dia menjerit putus asa. Sumpah, bukan aku yang mendorongnya. Berapa kali harus kukatakan? Namun tatapan Kian telah menggelap. Ia sangat yakin melihat dengan mata kepalanya sendiri momen saat Chloe terjatuh. Pria itu mencengkeram pergelangannya keras hingga tulang-tulangnya serasa remuk. Chloe adalah masa laluku. Kami sudah lama berakhir. Kenapa cemburu butamu sampai merenggut nyawanya? Itu fitnah, isak Ara. Namun di matanya, setiap pembelaan hanyalah kebohongan memuakkan. Keputusan pria itu sudah bulat dan kejam. Lagi pula, orang mati tak akan bisa bangkit untuk bersaksi. Tiba-tiba tawa pilu memecah keheningan ruangan sunyi itu. Cerai? Baiklah. Dengan tangan gemetar ia menorehkan tintanya. Kian, 10 tahun cintaku ternyata hanya mimpi buruk. Mulai detik ini takdir kita terputus selamanya. Kian menatapnya dengan kilat amarah mematikan. Kau pikir selembar kertas bisa menebus semuanya? Keluargamu juga akan membayar darah Chloe. Darah Ara berdesir. Wajahnya pucat pasi. Belum cukupkah kau menghancurkanku saja? Orang tuaku menyayangimu layaknya putra kandung. Dosa apa yang mereka perbuat? Kian mencengkram dagunya dengan tatapan bengis. Keluarga licikmu menjebakku dalam pernikahan neraka ini. Dan balasannya, kau membunuh Chloe yang tak bersalah dengan darah dingin. Di balik topeng bangsawan suci kalian, kau 1000 kali lebih iblis dan kejam dariku. Kata-kata itu menusuk bagai belati es, menghancurkan jiwanya. Pria yang begitu ia cintai, kini berubah menjadi monster tak beralasan. Apakah di matamu aku benar-benar serendah itu? Pria itu tertawa histeris, seolah baru saja mendengar lelucon konyol. Sorot matanya memancarkan kegelapan yang siap menelan arah hidup-hidup. Kau bahkan tak pantas mendapat belas kasihanku. Buang topeng menyedihkanmu itu, Ara. Mulai hari ini, kau akan hidup di neraka penebusan dosa. Melihat punggung dingin itu menjauh, hati Ara hancur berkeping-keping. Ia berbisik lara. Kian, bagaimana jika kelak kau menyadari kesalahan besarmu? Langkah Kian terhenti sejenak. Sebuah sengatan nyeri misterius mendadak merobek dadanya. Namun ego menelan keraguannya. Ingat Ara, nyawamu adalah hutang abadi yang harus kau bayar padaku. Esok harinya, borgol dingin mengunci Ara atas tuduhan pembunuhan. Saksi kuncinya adalah suaminya. Saat digiring pergi, air matanya mengalir deras. Ia menoleh menatap pria yang membuangnya. Dosa terbesarku di dunia ini adalah mencintaimu setulus hati. Kian mengira pembalasan dendam memberinya kedamaian. Nyatanya, ada kehampaan mematikan yang merenggut separuh jiwanya tanpa ia sadari. Penjara adalah neraka tanpa dasar bagi Ara. 5 tahun penyiksaan dari tahanan lain hampir mengikis habis kewarasannya. Hingga sebuah rahasia besar mengguncangnya. Ia mengandung anak Kian. Ia melewati 10 bulan yang menyiksa demi melahirkan secerkah harapan. Dalam kondisi sangat lemah pasca persalinan, ia terpaksa menitipkan malaikat kecilnya pada sang kakak Ethan. 5 tahun berlalu. Kelakuan baiknya membuat ia diizinkan menghirup udara kebebasan lebih awal. Saat Ethan menjemput bersama putranya, Ara memeluk anak itu dengan tangis pecah, bersumpah takkan melepaskannya lagi. Ironisnya, di usia 12 tahun, ia berkanda ingin menikahi Kian. Di usia 22, dongeng indahnya terwujud. Namun siapa sangka, 5 tahun berselang pria itu mencekiknya demi wanita lain. Ara terkesiap bangun dari mimpi buruk. Tubuhnya dibanjiri keringat dingin. Masa lalu bagaikan bayangan iblis. Tak pernah berhenti mengintai celah kewarasannya. Menyergap saat ia paling rapuh, memaksanya menelan kembali duri-duri pengkhianatan itu. Ibu? Mimpi buruk lagi? Leo masuk membawa secangkir susu hangat. Tubuh kecilnya memancarkan kedewasaan di luar usianya. Biar ku bacakan dongeng untuk ibu. Paman Ethan sudah mengajariku banyak hal. Kejeniusan putranya ini selalu menorehkan luka bersalah. Ia mengusap rambut Leo lembut. Maafkan ibu tak bisa selalu menemanimu, sayang. Paman sangat menyayangimu. Besok adalah akhir pekan yang indah. Bagaimana kalau kita pergi ke taman hiburan bertiga? Mata Leo berbinar cerah. Wajah polos itu, sungguh replika sempurna sang ayah. Namun tak seperti tatapan beku milik Kian. Mata Leo begitu hangat. Bagaikan galaksi bintang yang membawa kedamaian. Ara mendekap erat putranya, meresapi kehangatan murni yang sempat ia kira telah mati terbawa angin penderitaan. Pagi harinya, di tengah aroma sarapan yang nikmat, sebuah siaran berita mendadak menyita seluruh perhatian Ara. Kabar terbaru menyebutkan, pewaris takhta Kian Croft akan mendarat di kota Azure akhir bulan ini untuk kolaborasi Sterling. Kedua raksasa bisnis ini mendominasi pasar global sejak 5 tahun lalu,
menjadi kekuatan finansial absolut tanpa tanding. Belum sempat reporter menyelesaikan kalimatnya, jari mungil Leo mematikan televisi itu santai. Ia menatap ibunya dengan sorot misterius yang sulit ditebak. Pria bernama Kian itu. Dia ayah kandungku, kan? Jantung Ara seketika merosot jatuh ke dasar. Ya Tuhan, bagaimana cara menghadapi anak jenius ini? Jeritnya merana. Adakah keajaiban penurun kecerdasan, agar jantungku bisa bernapas aman? Di tengah rasa takut yang mencekik, Leo mencubit pipinya sendiri. Ibu, aku melihat pria itu di berita. Coba lihat wajahku sekarang. Ara menatap ngeri kemiripan putranya dengan Kian. Beban seberat gunung es seolah menghancurkan dadanya. Agar Kian tidak merebutmu, kita harus kabur ke luar negeri tahun ini. Namun Leo menggeleng tegas. Kekuasaan Tuan Croft itu mutlak dan menggenggam dunia. Ke ujung bumi pun, dia pasti menemukan kita. Tawa getir lolos dari bibir Ara. Haha, kau terlalu pintar, sayang. Dalam keheningan, Leo berbisik lembut. Jangan takut, ibu. Aku takkan pernah pergi bersamanya. Air mata Ara langsung jatuh. Kenapa tiba-tiba bicara begitu? Dengan tatapan tajam, Leo menjawab, aku hanya ingin bersamamu. Aku tidak butuh siapapun, bahkan pria itu. Pertahanan Ara hangkur lebur. Ia memeluk erat malaikat kecilnya. Berjanjilah padaku, mengerti? Siang harinya di taman hiburan, Ethan meminta Ara dan Leo menunggu selagi ia membeli tiket. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah melintas. Mata Kian memindai sekitar, lalu membeku sempurna. Ia berteriak menyuruh sopir berhenti. Rem berdesit keras. Kian menoleh dengan jantung berdebar. Siluet itu sangat familiar, mungkinkah itu dia? Sahabatnya Jax ikut melotot. Ya Tuhan, bukankah itu mantan istrimu? Dan astaga, anak itu benar-benar duplikatmu. Jangan menyangkal. Boka itu pasti darah dagingmu. Badai syok, amarah dan euforia gila mengubah wajah Kian bak monster buas. Ara berani melahirkan ahli warisnya diam-diam. Emosi Kian kini campur aduk tak terkendali. Malamnya, setelah mengantar mereka, Ethan harus bergegas kembali ke studio demi pekerjaan mendesak. Ara berseru, jangan terlalu memaksakan diri. Ethan menggoda, merawat kalian berdua saja sudah cukup menguras tenaga. Pantas saja aku masih lajang. Leo tertawa lepas, paman kan cuma bujang lapuk. Ara buru-buru membungkam mulut putranya. Jangan nakal, jaga bicaramu. Ethan hanya membalas dengan tawa hangat. Bokah nakal, patuhi ibumu, mengerti? Leo mengangguk manis. Usai Ethan pergi, Ara bertanya lembut. Kau senang hari ini? Leo bersorak girang. Ini hari paling menakjubkan. Namun tepat di detik itu bel pintu berbunyi. Mengira paman Ethan melupakan sesuatu, Leo berlari membuka pintu. Namun melihat sang tamu, senyum Boka itu membeku Baes. Kian tak menduga putra kandungnya yang menyambut. Selama 5 tahun, ia membayangkan pertemuannya dengan Ara ribuan kali. Terbayang Ara yang sedingin es atau penuh kebencian. Namun tak pernah terlintas ia akan menatap separuh jiwanya lebih dulu. Halo jagoan, aku ayahmu. Jantung Leo mencelos ngeri, instingnya menjerit menyuruhnya membanting pintu itu sekarang juga. Tapi Kian jauh lebih gesit. Ia menahan pintu dan menerobos masuk. Saat tatapan Ara menangkapnya, dunianya seakan runtuh. Teror kelam masa lalu kembali mencekiknya. Bagaimana iblis ini menemukan kami? Ingin merampas anakku? Kian melangkah maju dengan aura menindas. Lama tak berjumpa. Ara menggigit bibirnya pucat. Namun, Leo merentangkan tangan bak perisai pelindung ibunya. Wajah kecilnya menatap awas. Tuan Croft, kami ini warga negara yang taat hukum. Katakan urusanmu dan segera angkat kaki. Leo menarik tangan ibunya. Jangan takut, ayo kita tidur. Baru saja mereka berbalik, suara murka Kian membelah keheningan. Berhenti. Kau tidak berniat menjelaskan soal anak ini? Ara mematung. 5 tahun penderitaan bak neraka akhirnya meledak layaknya gunung berapi. Ia berbalik tajam, suaranya bergetar menahan tangis. Menjelaskan apa? Aku membusuk di penjara selama 5 tahun karenamu. Kenapa kau tidak bisa melepaskanku? Apakah mantan narapidana sepertiku pantas menerima kunjungan agungmu ini? Kian mencengkeram lengannya kasar. Jangan berlagak paling tahu. Kapan anak ini lahir? Ara menjawab, getir. Bukan urusanmu. Di balik jeruji besi. Tentu saja. Kenapa kau peduli dengan kehamilan sampah sepertiku? Bukankah hanya Nona Chloe yang paling berharga di matamu? Jangan sebut nama itu. Geram Kian kalap. Ara memberontak sekuat tenaga, lepaskan. Dan saat lengannya terangkat, jaringan luka sayat mengerikan terekspos jelas. Pupil Kian melebar. Syok maha dahsyat menghantam ulu hatinya. Dengan suara bergetar ia berbisik. Apa yang terjadi padamu? Dari mana luka-luka mengerikan ini? Melihat wajah pucat Kian, tawa miris penuh keputusasaan meluncur dari bibir Ara. Bukankah ini mahakarya hadiah darimu? Kian,
Aku sudah hangkur di nerakamu. Kumohon, lepaskan aku. Cengkeraman Kian perlahan merosot lemas. Sorot matanya kosong dipenuhi rasa bersalah yang membunuh. Ara menunduk redup. Tolong, pergilah. 5 tahun dibui telah mematikan jiwanya. Mata yang dulu memuja Kian sepenuhnya, kini hanya memancarkan lautan kebencian abadi. Tidak tersisa setetes pun cinta di sana. Kian hanya ingin mengurungnya, bak burung patah sayap, membuatnya menyesal seumur hidup. Lalu kenapa kini hatinya yang terkoyak hancur? Siapa bajingan yang berani menyiksanya di penjara? Siapa yang merenggut harga dirinya? Ketakutan luar biasa mencekik leher Kian hingga sesak. Ia ngeri menyadari wanita di hadapannya bukanlah Ara yang ia kenal. Pernah merajut kasih 5 tahun, kini mereka bagai orang asing. Saat Ara menengadah, tatapan batinnya menelan Kian bagai tsunami kemarahan. Keluar dari sini. Kian akhirnya mundur, kalah telak oleh rasa bersalah. Berdiri mematung di balik pintu yang tertutup, jiwanya meraung pilu. Bagaimana dia bisa hancur sejauh ini? Neraka apa yang menyiksanya selama 5 tahun itu? Dadanya sesak luar biasa. Tangannya mencengkeram kerah, terengah-engah mencari udara seakan tangan tak kasat mata mencekik lehernya. Di dalam, Alaria bersandar pada kusen pintu. Kepedihan melukiskan bayangan gelap secara bisu di raut wajahnya. Emosi yang terpendam menerjang laksana erbah. Memori kelam dan keputusasaan meneriaki telinganya. Menariknya kembali ke jurang kebinasaan. Ibu, apa ibu mau susu? Suara Leo memecah keheningan. Ara mengangguk pelan lalu memeluk putranya dengan hangat. Setelah malam yang kacau, ia berharap Kian menghentikan gangguannya. Namun siang harinya, sebuah petaka tak terduga menghantam. Ethan menelepon dengan nada panik. Leo menghilang dari taman kanak-kanak. Kepala sekolah bilang Kian telah membawanya pergi. Ara meremas bajunya dengan jemari gemetar. Tidak apa-apa, jangan takut. Kian benar-benar telah merenggut sisa kepercayaannya. Kini, ia akan mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk meremukkan pria itu dalam pertarungan takdir ini. Sementara itu, Kian menggandeng Leo masuk ke kediaman Croft. Eleanor, ibu Kian, mematung melihatnya. Lalu bertanya lembut, "Anak manis, siapa orang tuamu?" Wanita itu hendak memeluknya, namun Leo menghindar dengan gerakan yang sangat dingin dan mematikan. Leo menuka sedingin es. "Anda tidak perlu tahu siapa ibuku. Dan aku tidak sudi tahu siapa ayahku." "Apa maksud ukapanmu?" Leo menyahut. "Persis seperti yang kukatakan." Mata anak itu tidak memancarkan ketakutan. Eleanor kembali mendekat. "Apa ibumu baik-baik saja?" Leo kembali mundur. "Makanan penjara ditanggung negara, jadi ibuku tidak pernah kelaparan." Amarah Kian meledak, ia mengangkat tubuh Leo. "Siapa yang mengajarimu bicara sekasar ini? Mulutmu tajam bak duri." "Apa dia?" Leo memiringkan kepalanya dengan acuh. "Semua orang tahu ibuku mantan narapidana. Bukankah paman sendiri yang mengatakannya di depan ibu kemarin?" Kepedihan seketika mencengkeram jantung Kian. Ia menurunkan bokah itu ke lantai dengan sangat kasar. "Kau belajar tipuan dari ibumu untuk memprovokasiku, ya?" Leo menepis lengan bajunya. "Kalau paman terganggu, biarkan aku pergi sekarang. Kalau paman pikir bisa menggunakanku untuk mengancam ibu, paman salah besar. Tindakan kotor ini hanya membuat kami makin membencimu." Kian tertawa getir di dalam batinnya. Jadi wanita itu benar-benar membenciku, dan menanamkan kebencian itu di hati putra kami. Bagaimana hubungan kita bisa hancur ke jurang ini? Bukan ini yang kuinginkan. Kian menghantamkan kepalanya ke bingkai pintu. Eleanor memohon seraya memegang lengan putranya. "Kian, hentikan." Kian bergumam sambil beranjak naik. "Tolong jaga anak ini, ibu." Eleanor menatap Leo. "Apa dia menakutimu? Siapa namamu?" Bokah itu menyahut. "Namaku Leo," kata ibu. Artinya berpegang teguh pada harapan. Eleanor tersenyum terharu. Betapa indahnya nama itu. Eleanor menghela napas panjang. Leo berkata tegas. "Biarpun nenek memujiku, aku tidak akan luluh. Ibuku pasti datang menjemputku dari neraka ini. Aku hanya menginginkan ibuku." Ombak kesedihan seketika menghantam hati Eleanor. Bokah malang ini sungguh membenci mereka dari lubuk jiwanya. Keesokan harinya, Alaria menerobos perusahaan Kian dengan langkah angkuh. Riasan elegan dan pesona intimidasinya sukses mencuri perhatian seluruh pasang mata. Resepsionis itu mematung, benar-benar terpesona oleh aura kuatnya. Lalu tergagap setelah terdiam selama beberapa saat. "Ada yang bisa kubantu, Nona?" Dengan nada dingin dan absolut, Alaria menjawab, "Kian Croft." Ia menyebut nama pria paling ditakuti itu. Resepsionis itu ragu. "Maaf, Anda harus membuat janji untuk menemui Tuan Croft." Kasak kusuk langsung meledak. Wanita itu datang mencari Croft. Lihatlah gayanya. Apa dia simpanan rahasia? Ku dengar Tuan Croft hanya mencintai Chloe. Ah, rupanya seluruh karyawan tahu soal cinta matinya.
Hanya Ara yang dulu begitu naif, berharap pria sedingin es itu akan kembali membalas cintanya suatu hari nanti. Alaria menarik napas panjang. Sebutkan saja namaku. Dia pasti akan langsung menemuiku. Namun, sebelum staf itu bertanya, suara familiar menyela dari belakang. Tunggu, sedang apa kau di sini? Mencari Kian? Biar kuantar kau ke atas. Alaria melangkah masuk lift, menggumamkan ucapan terima kasih. Tidak usah sungkan. Aku juga ada urusan kerja. Lagi pula keluargamu kan masih memiliki saham di perusahaan ini. Jadi kau tidak perlu menyelinap. Alaria menyahut dengan nada sinis yang mengiris batinnya sendiri. Kau rupanya menggali informasi tentangku dengan sangat teliti. Sayangnya, deretan saham itu bukan milikku lagi. Jax mencuri pandang ke arahnya dengan ragu sebelum melontarkan sebuah pertanyaan. 5 tahun lalu apa Kian yang menjebloskanmu ke penjara? Ara membisu, menyunggingkan senyum hampa. Jax pun tahu batasannya dan tidak mendesak. Pria itu sadar Ara yang berdiri di hadapannya bukan lagi gadis lemah di masa lalu. Pintu lift terbuka di lantai eksekutif. Jax mengetuk pintu. Masuklah, perintah Kian. Melihat siluet di belakang Jax, Kian menyeringai sinis. Apa sekarang kau membawa teman kencan ke rapat? Namun saat mengenali sosok wanita itu, wajah Kian pucat pasi. Auranya berubah mencekam dalam sekejap mata. Sedang apa kau di sini? Tatapan Alaria menusuk setajam belati. Aku datang menjemput putraku. Kian membentak murka. Dia putra kandungku juga. Alaria menepis dingin. Tidak, dia hanya milikku. Ara menatap tajam. Nadanya dipenuhi sarkasme berbisa. Aku tidak pernah menyangka kau punya nyali untuk mengakuinya sebagai anak. Apa kau sudah gila, Tuan Croft? Bukankah dulu kau membenciku sampai ke tulang? Kalimat itu menghantam batin Kian bak tamparan yang menghancurkan. Cinta suci yang dulu mekar kini membeku menjadi kebencian abadi. Aku sadar. Tak peduli apakah aku tidak bersalah atau tidak. Yang terpenting adalah kau tidak pernah mempercayaiku sedikit pun. Jangan bilang kau baru sadar ada dendam menggantung di antara kita berdua. Tembok arogansi Kian perlahan runtuh. Ia melompat berdiri dan meraung murka. Siapa yang mengajarimu bersikap kurang ajar seperti ini padaku? Tatapan Ara menghunus tajam. Tanganmu sendiri yang menghancurkan segalanya. Kian tersentak pelan. Sisa cintaku padamu sudah mati. Suaranya bergetar menahan perih. Apalagi yang kau inginkan dariku sekarang? Sekilas, kilat emosi yang rumit melintasi wajah Kian. Pria itu menatapnya dengan perasaan hampa yang aneh. Ara lalu memohon dengan putus asa. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kau sudah merampas segalanya dari keluargaku. Kumohon di mana nuranimu? Tiba-tiba, rasa sesak yang aneh mencekik leher Kian. Melihat wanita itu hancur berantakan. Rasa frustrasi merambat di dadanya bagaikan duri beracun yang menusuk jantung. Kian melonggarkan kerahnya, sengaja membuang muka. Mau anakmu kembali? Malam ini, layani para tamu di klub Migo. Ara mendongak, matanya membelalak tak percaya. Kau menyuruhku menjadi wanita penghibur? Kian menyeringai sinis. Lalu kenapa? Katanya kau menginginkan putramu. Tapi hal sepele ini saja tidak mau? Ara melangkah mundur. Kau benar-benar iblis tak berperasaan. Kian sempat merasa lega, yakin wanita itu akan menolak. Namun tiba-tiba, Ara tersenyum getir. Baiklah, aku akan melakukannya. Jika Tuan Croft yang meminta, mana berani aku menolak? Demi putraku, 1000 malam pun akan kulalui. Tatapannya dipenuhi keputusasaan yang kelam. Jiwanya sudah lama mati, jadi sedikit tambahan luka takkan ada artinya lagi. Ara berbalik pergi namun menyisakan satu tatapan dingin tanpa nyawa. Berdoalah agar kau tidak pernah menyesali ini. Pintu terbanting keras. Di ruangannya, Kian ambruk ke kursinya dengan wajah pucat. Seluruh kekuatannya seolah terhisap habis. Dia benar-benar setuju? Geram Kian frustrasi. Malam harinya, saat Kian tiba di kediaman Croft, Leo berdiri sendirian di depan pintu. Sedang apa kau di sini? Anak laki-laki itu mendongak dengan wajah sedingin es. Menunggu, jawab Leo singkat. Mulai sekarang, aku yang merawatmu. Namamu juga akan memakai margaku. Namun Leo menepis tangan ayahnya dengan kasar. Tuan Croft, apakah Anda sudah mengurus jalur hukumnya? Hak asuhku hanya bisa didapat jika Anda mengalahkan ibuku di pengadilan. Kian tertawa meremehkan. Kau darah dagingku. Proses hukum apa? Ayah mana yang butuh izin untuk membesarkan putranya sendiri? Mata kecil Leo memising tajam. Aku lahir setelah kalian bercerai. Secara hukum, hak asuhku milik ibu. Kian seketika membeku. Apa katamu barusan? Bocah 5 tahun bisa secerdas ini. Tak mempedulikan keterkejutan Kian, Leo kembali menusuknya dengan kata-kata. Tuan Croft, seandainya aku bukan anakmu, jika aku anak dari pria lain, apa Anda akan bersikap seperti ini? Jantung Kian bergemuruh. Amarahnya mulai mendidih.
Ia membuang muka, menjawab dengan nada berat. Jangan bicara omong kosong. Pria manapun yang berani menyentuh ibumu, akan kupastikan nyawanya melayang. Mendengar ancaman itu, senyum tipis terukir di bibir Leo. Anda tidak akan pernah paham penderitaan kami selama 5 tahun ini. Aku tidak akan pernah sudi menerimamu. Leo memalingkan wajahnya. Aku akan menunggu ibuku di sini. Silakan masuk duluan. Kian memijat pelipisnya, kepalanya terasa hampir pecah. Kenapa tidak ada yang membiarkanku tenang sedikit saja? Pukul 8 malam, Ara sudah berdiri di depan klub Migo dengan gaun yang elegan. Tepat saat itu, Kian keluar dari mobil mewahnya. Ara menatap pria itu, ombak kesedihan yang pekat kembali menelan hatinya. 15 tahun lamanya. Sejak remaja ia memuja pria itu. Namun cinta buta ini hanya memberinya penderitaan seumur hidup. Kini ia sadar, benang takdir mereka telah putus. Dan harga dari kesadaran itu adalah harga dirinya yang hancur, serta keluarganya yang binasa. Kenapa semuanya menjadi semenyedihkan ini? Saat ia tenggelam dalam keputusasaan, seorang pria mabuk tiba-tiba mendekatinya dengan langkah gontai. Hei manis, sendirian saja? Mau bersenang-senang denganku? Ara menatap pria brengsek itu dengan mata sedingin es, menolaknya mentah-mentah. Namun bajingan itu malah mencoba meraihnya. Dalam sekejap, sebuah tangan besar mencengkeram pergelangan si pria mabuk, nyaris meremukkan tulangnya. Pria itu menjerit kesakitan. Kian berdiri di sana bagai dewa kematian, menggeram dengan aura membunuh. Enyah dari hadapanku, melihat tatapan buas Kian, pria mabuk itu mengumpat ketakutan lalu lari terbirit-birit. Kian menoleh pada Ara. Suaranya terdengar berat dan berbahaya. Sudah berapa lama kau berdiri di sini? Ara menunduk, bulu matanya menjatuhkan bayangan indah di pipinya. Hanya 10 menit. Kian mengamatinya lekat-lekat. Penampilan Ara malam ini sungguh memukau tanpa celah. Namun kesempurnaan itulah yang membuatnya terasa seperti orang asing. Dulu wanita itu sangat hangat, matanya selalu memancarkan cinta untuknya. Tapi sekarang, hanya ada kehampaan gelap di mata indah itu. Sisa-sisa harga dirinya telah musnah tak berbekas. Ditelan bulat-bulat oleh jurang penderitaan tanpa akhir. Merasa gelisah, Kian membuang muka. Dengan nada dingin dan memerintah, ia menyuruh Ara mengikutinya naik ke lantai atas. Mereka naik ke lantai 2. Namun setibanya di depan ruang khusus, langkah Ara terhenti. Kian menatapnya sinis. Kenapa? Takut masuk? Ara menggigit bibirnya. Dalam hati Kian menyeringai puas. Baguslah. Setidaknya kau masih punya waktu untuk membatalkan kegilaan ini. Namun di luar dugaan, Ara mengepalkan tangannya kuat-kuat dan mendorong pintu itu. Begitu ia masuk, siulan nakal seorang pria tua menyambutnya. Wah, wah, bidadari menawan dari mana ini? Dari belakang Ara, Kian tersenyum licik. Bagaimana, Tuan Finch? Sesuai dengan seleramu, Finch langsung menarik kasar tangan Ara agar duduk di sebelahnya. Kian, temanku, kau tahu saja wanita cantik begini adalah favoritku. Ara mengertakkan gigi, mati-matian menelan rasa jijiknya. Finch lalu membisikkan kata menjijikkan di telinganya. Ayo bersenang-senang malam ini, sayang. Kian duduk dalam bayang-bayang. Jari-jarinya meremukkan gelas whisky tanpa sadar. Jax berbisik tegang. Haruskah aku menghentikan Finch? Mata Kian menatap sedingin es. Biarkan, aku ingin melihat batas kesabarannya. Ara menyembunyikan rasa jijiknya. Saat Finch berbisik, dia menepisnya lembut dengan senyum palsu yang memikat. Tuan Finch, rekan bisnis Tuan Croft kan? Seketika, raut wajah pria hidung belang itu berubah masam. Hei, kita di sini untuk bersenang-senang. Jangan bahas pekerjaan. Ara langsung mengerti situasinya. Jika Kian ingin dia melayani klien, maka dia akan melakukannya. Ara menatap seluruh ruangan dengan tekad bulat. Karena terlambat, aku akan minum hukuman pertamaku. Tolong bersikap lembut padaku ya. Finch tertawa puas melihat kepatuhannya. Ara bersandar manja, tapi cerdik menggunakan gelasnya sebagai perisai jarak. Anda juga sangat menawan, Tuan Finch. Melihat senyum manis itu diberikan pada pria lain, api cemburu tiba-tiba membakar dada Kian. Niatnya membawa Ara ke sini untuk menghancurkan harga dirinya. Kenapa wanita ini malah melawan? Aura membunuh Kian mulai bocor. Murka menguasai ruangan. Jax menelan ludah dan bertanya pelan. Kian, kau tidak apa-apa? Rahang Kian mengeras dengan tatapan setajam belati. Persetan dengannya. Biarkan dia melakukan sesukanya. Benar. Dia tidak peduli walau wanita itu berakhir di ranjang bajingan itu. Di tengah kekacauan pikirannya, sorakan tiba-tiba meledak. Kau kalah. Cium dia. Kian mendongak tajam, melihat Finch menunduk untuk meraup bibir Ara. Permainan gila apa ini? Bentakan Kian membekukan seluruh ruangan, tapi Ara justru tersenyum sinis. Ingin bergabung? Bukankah kau ingin melihatku hancur? Kenapa pura-pura peduli sekarang? Kian bangkit dengan aura sedingin badai salju. Tidak, terima kasih.
Namun amarah yang menyesakkan dada seakan ingin meledak saat itu juga. Akalnya buntu. Insting buas dan posesif sepenuhnya mengambil alih kesadaran pria itu. Kurung dia! Jangan biarkan pria manapun menyentuhnya. Dia milikku. Dan yang berani mendekat akan mati. Finch yang tidak peka malah membalai dan mencium helaian rambut Ara dengan rakus. Siapa namamu, manisku? Mendengar itu, tubuh Ara mendadak kaku bagai patung. Wajahmu pucat sekali. Jangan bilang kau ini nona besar yang kabur dari rumah. Ara menyembunyikan kepahitan di balik senyumnya. Kepalaku pusing. Aku akan memberitahumu setelah kembali dari toilet. Finch bersiul genit. Ara terhuyung masuk ke kamar mandi, mencengkeram erat pinggiran wastafel. Apa yang harus kukatakan? Aku pewaris keluarga Croft yang kini menjadi pelacur murahan demi bertahan hidup. Harga dirinya telah hancur menjadi lelukon paling kejam. Tanpa dia sadari, bayangan Kian sudah mengintai di belakangnya. Tiba-tiba tubuhnya dihempaskan ke wastafel. Ara mendongak, disambut oleh tatapan arogan pria yang menyiksanya itu. Kian mencondongkan tubuhnya, berbisik penuh hinaan. Kenapa? Kau sudah memberitahu identitas aslimu padanya. Ibu jarinya mengusap kasar bibir merah Ara, lalu mencengkeram dagunya. Kenapa kau tidak menepis bajingan itu? Kalau aku tidak mengamuk, kau benar-benar akan membiarkannya menciummu? Ara membuang muka, tapi cengkeraman Kian semakin mengunci pergerakannya. 5 tahun berlalu dan kau sudah membuang sisa harga dirimu, Di luar dugaan, Ara malah tertawa pedih. Air mata keputusasaan mengalir di pipinya. Apa hakmu menghakimiku? Bukankah kau yang menyeretku ke neraka ini? Kau menyuruhku melayani mereka. Dan aku menurut. Kian mencengkeram tengkuknya, menyatukan dahi mereka dengan napas memburu. Bagaimana jika aku menyuruhmu tidur dengannya? Maka akan kulakukan. Di matamu, aku hanyalah pion usang yang bisa kau buang kapan saja. Kau tidak peduli. Jadi kenapa aku harus peduli? Membawaku ke sarang penyamun. Apa kau pikir aku tidak akan dilecehkan? Ara mendorong dada bidangnya dengan tubuh bergetar hebat. Kau hanya ingin melihatku hancur. Apakah penderitaanku masih kurang bagimu? Kata-kata itu memicu badai dalam diri Kian. Dia membanting Ara ke tembok dingin, melumat bibirnya dalam ciuman kasar yang menghukum. Pria itu bahkan tidak bisa memahami kewarasannya sendiri. Dia membenci wanita ini, tapi melihat pria lain menyentuhnya membuat insting buasnya menjerit. Dia hanya milikku. Ara meronta sekuat tenaga. Terdengar derap langkah mendekat. Kian tersenyum iblis. Ayo berteriaklah. Biarkan dunia melihat betapa menyedihkannya wujudmu sekarang. Ara memberontak dengan isak tangis yang pecah. Kenapa kau terus menyiksaku seperti ini? Sebenarnya aku ini apa bagimu? Hanya mainan pelampiasan nafsumu? Apakah siksaan selama 5 tahun ini belum cukup? Aku sudah menebus semua dosaku. Kenapa takdir terus membelengguku denganmu? Ara mengusap bibirnya yang bengkak, lalu berlari pergi tanpa menoleh lagi. Kian terpaku dalam keheningan. Mengapa melihat air mata wanita itu membuat relang hatinya terasa tertikam ribuan pedang? Sepertinya akal sehatnya telah hancur. Atau mungkin dia terlalu mabuk oleh pesonanya. Bagaimana menjelaskan hasrat terlarang pada wanita yang bersumpah ia benci selamanya? Di ruang VIP, Finch ternyata sudah menunggunya. Lengan Finch merangkul bahunya layaknya kekasih lama. Tepat saat itu, Kian melangkah masuk dengan tatapan terbakar api cemburu buta. Finch mencondongkan tubuh, berbisik pelan. Apa kau punya hubungan rahasia dengan Kian? Tubuh Ara menegang kaku. Namun, ia segera menyembunyikan kegugupannya di balik senyum polos. Tuan Finch pasti sedang bercanda, kan? Kami tidak punya hubungan apa-apa. Tapi Finch tak mudah tertipu. Aku melihat Kian langsung mengejarmu keluar tadi. Ara menunduk dalam diam. Lalu tiba-tiba menatapnya tajam. Tuan Finch, apa kau benar-benar ingin tahu siapa aku sebenarnya? Nada dinginnya membuat Finch terpaku. Ia menyebutkan namanya Ara. Nama yang menjadi skandal paling menggemparkan 5 tahun lalu. Sang pewaris tersangka pembunuhan, sekaligus mantan istri Kian Croft. Kenyataan itu menghantam Finch bagai petir, membuatnya ternganga tak percaya. Kau pasti bercanda. Ara menatapnya sedingin es. Apa ini terlihat lucu? Aku membusuk di penjara selama 5 tahun. Masih meragukannya? Silakan cari namaku di internet, Tuan Finch. Dunia Finch seakan runtuh. Jika dia mantan istri Kian, kenapa Kian memaksanya melayani klien? Ia pun berseru kaget. Kenapa Kian menyuruhmu datang kemari? Ara tertawa getir, sebuah tawa pedih penuh keputusasaan. Kami sudah bercerai. Tolong jangan kaitkan aku lagi dengannya. Benar, sejak awal Ara memang tak pernah berarti di mata Kian. Baik 5 tahun lalu maupun sekarang. Tak pernah ada ruang untuknya di dalam hati sedingin es milik pria itu. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Kian menerobos masuk membawa aura membunuh. Di depan semua orang, ia langsung memanggulnya paksa. Ara meronta panik karena gerakan tiba-tiba itu. Kian, apa yang kau lakukan? Turunkan aku.
Teriakannya dipenuhi ketakutan, amarah, dan rasa sesak. Kian menyeringai arogan. Suaranya memancarkan kecemburuan buta dan rasa posesif yang buas. Menurunkanmu agar kau bisa menggoda pria lain? Finch yang terkejut bergumam. Kian, tenanglah, mari bicara baik-baik. Jangan bertindak gila. Namun Kian mengabaikannya dan menatap tajam Finch. Maaf, Finch. Malam ini, dia hanya milikku seorang. Kita bicara nanti. Finch membalas dengan amarah, Kian, brengsek kau. Kau membawanya kemari lalu merebutnya untuk dirimu sendiri? Wajah Ara memerah menahan malu. Diperlakukan bagai barang pameran di depan umum benar-benar menghancurkan harga dirinya. Kian, turunkan aku. Jika aku menolak, ucapnya dingin sambil melangkah pergi mengabaikan kerumunan. Guncangan keras itu membuat Ara sangat pusing. Darahnya mendidih oleh amarah dan keputusasaan. Lepaskan aku. Kian menyeringai sinis, hebat sekali. Pendidikan tinggimu di universitas tidaklah sia-sia. Kau sendiri yang menyuruhku melayani klienmu, lalu sekarang kau tiba-tiba berubah pikiran? Biarkan orang lain mengantarku. Aku membusuk 5 tahun di penjara karenamu, berengsek. Apalagi maumu? Teriakannya membungkam seluruh ruangan. Nyonya Croft, pewaris cantik yang dipenjara 5 tahun lalu. Ara melepas tawa hampa di sela tetesan air matanya. Kian, kau memberiku reputasi yang tak akan pernah kulupakan. Ia menahan tangisnya, namun takdir sungguh menyiksanya tanpa ampun. Saat ia merasa bisa bertahan, kenyataan kembali menamparnya, membuktikan bayang-bayang pria ini takkan pernah hilang. Belum puaskah kau mempermalukanku? Turunkan aku. Ara memberontak sekuat tenaga, namun Kian sekokoh batu. Diamlah. Tapi, terdengar suara benturan keras, dan tubuh Ara pun melemas. Kepanikan mencengkram dada Kian. Ia buru-buru menurunkannya, mendekap erat tubuhnya, meneriakkan namanya berkali-kali. Namun tak ada jawaban. Di kamar rumah sakit yang sunyi, Ara perlahan membuka mata, menatap sekeliling dengan lemah. Kian sadar kebisuan Ara adalah sebuah penolakan. Kau sudah sadar? Tanyanya kaku. Ara hanya membalas dengan tatapan sedingin es tanpa suara. Kian duduk di tepi ranjang. Kenapa? Kau masih marah padaku? Asal kau tahu, aku yang menyelamatkanmu malam ini. Ara tersenyum sinis seolah mendengar lelukon. Aku harus berterima kasih. Kau hancurkan hidupku 5 tahun lalu terus mempermalukanku. Pasti aku telah melakukan dosa besar di kehidupanku sebelumnya, hingga harus menerima kehancuran mutlak dari tanganmu. Kata-katanya menusuk dada Kian bagai belati. Ia mencondongkan tubuhnya. Kau masih saja mencoba mencari pembenaran. Kematian Chloe. Bagaimana jika aku sama sekali tidak berhubungan dengan itu? Ara memotong dingin. Kian, jawab satu pertanyaanku. Jika aku benar-benar tak bersalah, mampukah kau melunasi semua penderitaanku seumur hidupmu? Mata Kian terbelalak, menatapnya dengan keraguan mematikan. Mustahil. Aku melihat sendiri Chloe didorong jatuh dengan mata kepalaku. Kaulah pelakunya, Ara. Namun Ara menatapnya tanpa emosi. Mata yang dulu memancarkan cinta tulus kini telah mati. Kebencian bertahun-tahun menelan habis semua perasaannya. Kian, aku tidak membencimu, aku hanya merasa kasihan padamu. Membencimu atau tidak, semuanya sudah tak ada artinya. Kalimat itu meledakkan gunung amarah Kian. Berhenti berlagak suci. Jika kau punya pembelaan, kau pasti sudah mengatakannya 5 tahun lalu. Pernahkah kau memberiku kesempatan bicara? Suara Ara bergetar, tercekat oleh luka yang menguras habis sisa jiwanya. Tidak, kau tak pernah mempercayai kata-kataku sedikit pun. 5 tahun menjadi istrimu, tak sekalipun kau pernah mempedulikanku. Kian, jika kau tak mencintaiku, kenapa menikahiku? Apa ini adil untukku? Atau untuk Chloe? Mendengar itu, akal sehat Kian hancur. Karena kau yang menjebakku di ranjang. Itu satu-satunya alasanku menikahimu. Ara menunduk perlahan, membiarkan rambut menutupi raut wajahnya yang hancur. Jadi begini caramu melihatku. Aku sudah menghapus segalanya. Cinta itu omong kosong, dan rindu hanyalah lelucon kejam. Kian, semua pengorbananku untukmu telah menjadi abu. Jika waktu berulang aku memilih tak pernah mengenalmu. Teriaknya menunjuk pintu. Pergi dari hidupku. Tubuh Kian membeku melihat kehancuran mental wanita itu. Kekacauan tersebut memancing para perawat bergegas menerobos masuk. Kian diseret keluar. Sementara itu, jarum penenang menembus tubuh Ara yang gemetar hebat, memaksanya kembali tertelan kegelapan. Pria itu berdiri kaku, gagal menyelami penderitaan Ara. Ingatannya terseret pada bekas luka mengerikan di lengan kanan wanita itu. Keputusasaan apa yang memaksanya menghancurkan tangan berharga itu? Dia desainer jenius. Kedua tangan itu adalah seluruh nyawanya. Tragedi apa yang menghancurkannya hingga menyiksa diri begini? Kapan cahayanya padam? Neraka apa yang ia lewati di balik jeruji?
Kepala dokter menghampiri menyerahkan rekam medis. Tuan Croft, kondisi istri Anda sangat kritis. Dia tenggelam dalam depresi berat akibat trauma mematikan. Apakah baru-baru ini terjadi pertengkaran hebat di antara kalian? Kian meremas map itu hingga buku jarinya memutih. Tidak, jawabnya dengan suara mati. Sang dokter menghela napas berat. Obat-obatan saja tidak akan menyelamatkannya. Dia menolak keras segala bentuk pengobatan. Istri Anda butuh perawatan jangka panjang. Tahu apa yang membuatnya bahagia? Pertanyaan itu menghantam bagai petir, menyadarkan Kian bahwa ia buta segalanya tentang Ara. Melihat kebisuannya, dokter menyambung, sebaiknya Anda segera mencari tahu. Kehancuran psikologisnya sudah mencapai batas mutlak. Tahukah Anda ada luka baru di atas bekas sayatan lamanya? Luka terbaru dibuat 2 minggu lalu. Dia menghancurkan dirinya perlahan. Napas Kian tercekat. Rasa sesak misterius meremukkan dadanya. Membayangkan harus menatap wajah wanita itu terasa mustahil baginya. Tapi dia pembunuh Chloe. Bukankah ia menanti kehancurannya? Lalu kenapa tak ada setitik pun kepuasan balas dendam di hatinya? Sorot mata Kian menajam. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor dengan nada mutlak. Gali setiap detik kehidupan Ara selama 5 tahun di penjara. Pasti ada bajingan yang menggunakan namaku untuk menyiksanya. Usai Ara dipindahkan ke rumah sakit, Kian membawa putra mereka membesuk. Namun, kalimat pertama Leo adalah, Tuan Croft, apa ibuku sakit lagi? Wajah sang presdir langsung menggelap. Panggil aku ayah. Saat itulah Kian sadar si kecil tahu tentang penderitaan ibunya. Tiba-tiba, Leo memberontak ingin segera melihat ibunya. Alis Kian bertaut tajam, berbicara dengan nada penuh intimidasi. Panggil aku ayah, atau kau takkan pernah melihatnya lagi. Leo ragu cukup lama, sebelum merintih tertindas. Ayah, pipinya memerah menahan gengsi, berbisik, jangan paksa aku. Namun, sebutan ayah seolah melelehkan gunung es di dada Kian. Kau akan terbiasa. Bagaimanapun, aku ayah kandungmu. Namun si kecil menundukkan kepala dan menggumam, tapi umurku sudah 5 tahun. Selama 5 tahun ini, kau tak pernah peduli padaku. Kian menghela napas pasrah. Ibumu menyembunyikanmu dengan sangat hebat. Aku baru tahu kau ada di dunia ini. Leo mendongak tajam. Lalu saat ibu hamil, jangan bilang kau juga tidak tahu. Kian tersentak bisu. Andai dia tahu Ara mengandung darah dagingnya, mungkin ia takkan melempar wanita itu ke neraka penjara. Ditusuk tatapan tajam putranya. Rasa bersalah menggerogoti nurani Kian. Ia buru-buru mengalihkan pembicaraan demi melarikan diri. Cukup. Ibumu sedang hancur. Aku ingin kau menemaninya. Leo menunduk bersuara parau. Baiklah. Ibu memang sedang sangat kesakitan. Biasanya ibu baik-baik saja. Tapi apapun tentangmu, selalu berhasil menghancurkannya. Tentangku? Kalimat itu menampar wajah Kian dengan keras. Jadi, di mata Ara, Edia hanyalah monster mengerikan. Wanita itu bahkan tak sanggup lagi menoleransi sedikit pun keberadaannya. Pintu kamar berderit terbuka. Melihat sosok Ara yang terbaring lemah, Leo memanggil lembut ibu. Kelopak matanya bergetar pelan, lalu terbuka. Wajahnya sepukat mayat. Namun begitu menangkap sosok Leo, matanya mendadak bersinar. Leo, detak jantungku. Apa yang kau lakukan di sini? Bocah itu berlari memeluk hangat sang ibu. Apa ibu sedih lagi? Ara mendekapnya erat, suaranya bergetar penuh penyesalan. Maafkan ibu sayang, apa ibu membuatmu takut lagi? Leo buru-buru menggeleng, memberikan senyuman tulus penenang jiwa. Ibu tidak akan begitu lagi selama ada aku. Gumamnya tulus. Namun mendadak ekor mata Leo melirik tajam ke pintu. Ibu, dia yang membawaku ke sini. Aku tahu ibu membencinya, tapi dia memang ayahku. Ara menjerit histeris. Tidak, bukan. Leo menatap ibunya yang hancur. Aku juga tidak menyukainya. Tapi kehadiran seorang ayah memberiku sedikit rasa aman sesaat. Tapi jika ibu menolak kembali, aku takkan memaksa. Aku akan mengikuti pilihan ibu. Kedewasaan menyayat hati putranya membuat air mata Ara luruh. Leo, ibu tidak takut lagi. Ayo kita pulang dan hidup bersama Paman Ethan. Bocah itu mengangguk. Baik. Mata Leo menyiratkan tekad membara. Saat ibunya tertidur, ia menyelinap keluar mendapati Kian. Bagaimana keadaan ibumu? Dia sudah tenang, jawab Leo, lalu ragu sebelum memanggil sebutan itu. Ayah, saat ibuku pulih, aku punya satu syarat mutlak. Kau harus melepaskan kami kembali pada keluarga kami. Ibuku takkan bersedih lagi. Wajah Kian menegang. Kembali ke tempat kumuh itu. Kalian mau hidup seperti gembel lagi? Wajah Leo menggelap. Jika bukan karenaku, apa kau peduli ibuku hidup atau mati?
Pertanyaan mematikan itu mengguncang kesadaran Kian, meninggalkannya kembali bisu. Lihat kan, kalian berdua memang tidak ditakdirkan bersama. Terus bersama hanya akan menabur luka. Takdirku ada di sisi ibuku. Temuilah aku kapanpun kau mau. Biar aku yang merayunya nanti. Pikirkanlah, ayah. Hati Kian seakan diremas tanpa ampun. Bagaimana mungkin bokah 5 tahun bisa membaca kejamnya dunia? Kedewasaannya yang belum waktunya. Bagai belati yang mengoyak dada Kian. Namun dia adalah darah dagingnya. Pewaris mutlak silsilah Croft. Mustahil ia membiarkan putranya menantang badai dunia sendirian. Singgasananya ada di pelukan keluarga ini. Waktu terus bergulir. Kian membawa Leo menjenguk Ara. Senyum malaikat kecilnya. Bak keajaiban yang menyapu kegelapan, membuat pendar kehidupan kembali menghiasi wajah Ara. Perlahan ia merangkak keluar dari jurang keputusasaan. Namun tatapannya saat menangkap sosok Kian, menyala penuh bara kebencian yang menolak padam. Beberapa hari berselang, Ara kembali menghirup kebebasan. Namun Ethan terus membanjirinya dengan kecemasan. Minum obatmu tepat waktu. Jangan menunggu hingga rasa sakit itu menyerangmu. Ini bukan sekadar demam biasa yang hilang dalam semalam. Di tengah omelan itu, sulas senyum tipis terukir di bibir Ara. Ethan, tatap mataku. Aku sudah pulih sepenuhnya. Aku baik-baik saja. Lalu bagaimana jika kau berpapasan dengan Kian lagi? Satu pertanyaan mematikan dari Ethan. Merenggut paksa senyuman Ara. Itulah luka yang menganga. Bayangan Kian adalah teror yang meremukkan kewarasannya. Pria yang telah mengoyak jiwanya tanpa sisa. Mengutuknya dalam penderitaan abadi bernama kenangan. Ara menarik napas panjang. Detik itu juga, sorot matanya berubah sedingin es yang tajam. Ada luka yang tak mempan oleh obat medis. Aku sendiri yang harus memutus rantai ini. Aku menolak tunduk di bawah bayang-bayang kelam Kian. Ini waktunya lembaran baru. Takdir yang baru. Persetan dengan trauma sialan ini, akan kuhancurkan rasa takutku dengan tanganku sendiri. Sementara itu, dari balik kaca mobil mewah di kejauhan, kau sedang menguntit mantan istrimu. Tatapan Kian menajam bagai pedang. Satu kata lagi keluar dari mulutmu, kubuang kau ke jalanan. Sudut bibir Miles terangkat sinis. Perhatianmu padanya terasa sangat berlebihan akhir-akhir ini. Ada apa? Jangan bilang kau mulai jatuh cinta pada mantan istrimu sendiri. Kian berdeham pelan, menepis tuduhan itu dengan sempurna. Ada misi rahasia yang harus kau selesaikan hari ini. Tak berselang lama. Siluet asing melangkah angkuh memasuki studio Ara. Miles menyesap perlahan kopi seduhannya. Tanpa basa-basi ia membedah tujuannya. Seraya menggeser sebuah kartu nama eksklusif ke atas meja. Nona, inikah wujud asli sang desainer legendaris? Dama, maaf, Anda salah orang. Belum tuntas Ara bicara. Miles memotongnya elegan. Tahan dulu penolakanmu. Perusahaan kami akan meluncurkan gaun pengantin musim semi, dan merupakan sebuah kehormatan besar jika mahakaryamu yang menjadi bintang utamanya. Ara menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Aku bukan Dama, dan aku tak lagi merancang gaun pengantin. Cintaku sudah mati. Lalu bagaimana aku bisa merajut gaun suci semacam itu? Kumohon, tinggalkan tempat ini sekarang. Miles mengangguk dengan senyum diplomatis. Baiklah, namun aku sungguh berharap kau mau memikirkannya lagi. Semenyakitkan apapun masa lalumu, kau tetap butuh sinar matahari untuk menyembuhkannya. Bakat emasmu adalah hak mutlakmu. Tak akan ada yang berani merampasnya. Aku sangat mempercayaimu. Langkah Ara seketika membeku mendengar ketulusan itu. Pria itu bangkit berdiri. Aku undur diri. Jika pikiranmu berubah, saluranku terbuka untukmu 24 jam. Tim kami sangat mendambakan majismu. Dan terima kasih atas kopinya. Rasanya sungguh tak tertandingi. Cepat setelah kakinya melewati ambang pintu, Miles melangkah pasti menuju mobil hitam pekat itu. Baru saja ia menghempaskan tubuhnya ke jok. Kian langsung menyerangnya dengan pertanyaan, jadi, bagaimana hasilnya? Miles menghela napas pasrah. Dia menolak. Kian mendecak frustrasi. Sudah kuduga. Melihat sorot kegelisahan sahabatnya, alis Miles terangkat penuh intrik. Kenapa bukan kau saja yang memohon padanya? Mengapa harus mengumpankanku? Rahang Kian mengeras. Urat tangannya menonjol di balik kemudi. Jika wajahku yang muncul, dia lebih memilih mati daripada menerima bantuanku. Tawa sarkas meledak dari bibir Miles. Sangat masuk akal. Wajahku jauh lebih ramah dibanding auramu yang mematikan. Telinga Kian memerah, menatapnya dengan aura membunuh. Kau sudah bosan menghirup udara segar rupanya? Miles buru-buru mengangkat kedua tangan. Santai, kawan. Aku ini mesin pencetak uangmu. Inikah balasan untuk kesetiaanku? Tiba-tiba, atmosfer di dalam mobil berubah drastis. Tapi mari kita bicara jujur. Jika hatimu masih meratapinya,
Kenapa kau membusukkannya di dalam sel 5 tahun yang lalu? Pertanyaan itu menampar Kian tepat di ulu hati. Bukankah Ara adalah wanita yang seharusnya ia benci hingga mati? Lalu, untuk apa ia menggadaikan egonya demi menyelamatkan wanita itu sekarang? Keheningan yang mencekik menyelimuti mereka, hingga suara parau Kian memecah udara, karena dia telah melenyapkan nyawa Chloe. Dan saat itu, Chloe sedang mengandung darah dagingku. Dan ironisnya, Ara juga. Tak tahu apa-apa soal kehamilan itu. Miles memotong telak dengan nada yang sangat menyayat, memaksa rahasia kelam itu kembali mengapung ke permukaan. Demi wanita simpanannya, Kian tega membuang istri sahnya yang tengah hamil ke neraka penjara. Mesin menderu kasar, membelah jalanan dengan brutal. Sementara Miles hanya tersenyum tipis. Ups, apa aku baru saja menyentuh luka lamamu? Jiji Kian bergemeretak menahan amarah yang mendidih. Kau makin kurang ajar. Akan kuhubungi kakekmu sekarang, dan kubongkar semua skandal liarmu. Wajah Miles seketika pucat pasi. Skakmat, sialan, Kian. Itu benar-benar kurang. Teman macam apa kau ini? Sejak kapan aku menganggapmu sebagai teman? Akhirnya, Kian mendepak Miles di kediamannya. Baru saja ia menginjakkan kaki di rumah, ponselnya bergetar nyaring. Suara mungil yang merdu mengalun dari seberang sana. Ayah, ini aku! Bongkahan es di hati Kian seketika mencair. Leo jagoan ayah. Ada apa, nak? Namun balasan yang terdengar jauh dari kata kekanak-kanakan. Ayah, apa kau menemui ibu hari ini? Jantung Kian seakan lupa berdetak. Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Ibu bilang ada yang membongkar identitasnya sebagai dama, dan menawarinya sebuah posisi eksklusif. Instingku mengatakan, pria itu adalah utusan ayah, kan? Kian tersenyum getir dalam hati. Ah, darah dagingnya sungguh mengerikan. Insting tajam itu mengalir deras di nadinya. Ya, Kian menyerah tanpa syarat. Ayah hanya ingin membantu ibumu. Tapi Leo mencekarnya tanpa ampun. Kenapa baru sekarang? Jika ini adalah wujud penebusan dosa masa lalu ayah, kami akan terima. Tapi jika ini hanyalah secerkah rasa kasihan, bawa pergi uangmu. Dunia Kian seakan runtuh mendengarnya. Apakah ibumu yang menyuruhmu bicara setajam ini? Tidak. Nada dingin Leo membela sambungan telepon. Ini adalah murni pemikiranku. Ibu sama sekali tidak tahu tentang panggilan ini. Ayah hanya ingin menarik kalian dari penderitaan ini. Kenapa kau menolak uluran tanganku? Suara Leo terdengar beku. Kami tidak butuh kemewahan semu. Jika hati ayah tidak lagi berdegup untuk ibu, kumohon, enyahlah dari hidup kami. Meski begitu, terima kasih karena sempat mengingat eksistensi kami. Klik. Tanpa keraguan sedikit pun, sambungan itu terputus sepihak. Pandangan Kian kosong menatap layar yang menghitam. Kepanikan absolut mencekik urat lehernya. Takdir seolah mengejeknya. Ia akan kehilangan Ara dan Leo untuk selamanya. Di belahan waktu yang sama, Ara terduduk memeluk bayangannya sendiri di sudut studio yang sunyi. Ethan menyadari kerutan di dahi Ara. Ia mengusap rambutnya lembut. Apa yang sedang mengganggumu? Tatapan Ara dipenuhi keraguan mendalam. Aku akan menerima tawarannya. Ethan menolak tegas. Ara, jangan pernah memaksakan dirimu. Namun Ara menggeleng pelan. Tekad membara di matanya. Tidak, kurasa dia benar. Luka ini butuh cahaya untuk sembuh. Bayang-bayang Kian. Takkan lagi menghancurkanku seperti dulu. Siang itu di lobi utama. Seorang staf tiba-tiba menahannya. Nona Ara, silakan lewat sini. Ara terkesiap heran. Ia melangkah masuk. Namun saat pintu ruangan VIP itu terbuka, tubuhnya kaku bagai patung. Kian duduk dengan angkuh. Aura aristokratnya memancarkan hawa sedingin es yang menusuk tulang. Wajah tampannya tanpa ekspresi. Aku yang mengirim Miles. Duduklah. Ara membalas sinis. Tak ada yang perlu kita bicarakan. Ara menelan kepanikannya. Ia berbalik pergi dengan wajah tegar. Sebelum tawa meremehkan, Kian menghentikan langkahnya. Kau takut padaku? Mana desainer arogan dari 5 tahun lalu? Provokasi itu menusuk harga dirinya, memaksanya bertahan. Dengan kewaspadaan penuh, ia duduk berhadapan dengan pria itu. Apa maumu sebenarnya? Kian menyadari satu hal. Ini percakapan tenang pertama mereka dalam 5 tahun. Ara bukan lagi gadis rapuh yang memujanya. Kian pun telah berubah. Ia kembali menatap dingin dan melempar kartu asnya. Mari kita buat kesepakatan. Aku akan membanjiri studiomu dengan proyek. Sebagai gantinya, keluarga Croft yang akan membesarkan Leo. Kau boleh menjenguknya kapan saja, tapi masa depannya ada di tanganku. Ara menolak keras. Jangan mimpi. Aku dan kakakku yang akan merawatnya. Kian menyeringai kejam. Kau benar-benar berani menentangku. Hanya dengan satu panggilan telepon. Akan kubuat kau dan kakakmu menggelandang di jalanan. Bersama anak itu. Rahang Ara mengeras.
Matanya berkilat penuh amarah yang membara. Kau jadikan putraku sebagai alat ancaman? Pria itu menjawab tanpa belas kasih. Jangan dramatis. Ini bukan ancaman. Aku hanya mengambil hakku dengan cara halus. Kau pikir bisa melawanku dengan kekerasan? Kata-kata itu menyayat hatinya bagai belati beracun. Matanya memerah menahan pedih. Kian, kau benar-benar iblis tanpa hati. Tidakkah kau sadar bahwa Leo juga darah dagingku? Kenapa kau selalu merampas segalanya dan menyisakan luka padaku? Melihat air mata wanita itu, jantung Kian berdesir aneh. Perasaan asing ini menyiksanya sejak Ara kembali, dinding es yang ia bangun selama bertahun-tahun seolah mulai retak. Kian menutupi kegoyahannya. Kau mencoba berbicara tentang logika denganku, Ara. Sungguh menyedihkan. Anak itu seorang Croft. Kau tak punya hak atas masa depannya. Ara tertawa sumbang. Mungkin benar, tapi aku yang membesarkannya selama 5 tahun saat kau menghilang. Kian mendecih jijik. Jadi, kau menginginkan uang? 5 juta sebagai biaya ganti rugi. Jika kau memang butuh uang, katakan saja secara langsung. Jangan bersikap sok suci di hadapanku. Tatapan tajamnya menyudutkan Ara. Seolah wanita itu rela menjual darah dagingnya. Ara menatapnya dalam keheningan yang mencekam. Detik berikutnya, tawa getir yang memilukan memecah kesunyian ruangan itu. Jika kau begitu haus untuk memberi kompensasi, anggap saja itu penebusan dosamu. Transfer 5 juta ke rekeningku besok. Uang gratis? Tentu saja aku mau. Senyumnya seketika lenyap, digantikan oleh tatapan sedingin es yang penuh tantangan. Tapi sungguh, 5 juta itu terlalu murah. Kupikir Tuan Croft akan membayar miliaran demi putranya. Aku mengharapkan 9 digit, tapi kau hanya menawarkan 5? Sindirannya begitu telak. Wajah Kian langsung menggelap. Ara, apa kau memang wanita semurahan ini? Ara menyela tajam. Murahan katamu? Jaga bicaramu, Tuan Croft. Kau mungkin akan terjerat pesonaku lagi. Ara tersenyum penuh tipu daya. Mulai detik ini, hanya ada kebencian di antara mereka. Ara mengunci rapat perasaannya. Ia berdiri dengan kebanggaan yang tak tergoyahkan. Jika urusan kita selesai, aku pergi. Menjelang fajar, Ara terbangun dengan napas terengah dari mimpi buruknya. Kumohon, jangan rebut putraku. Tangan kecil Leo segera menyodorkan segelas air. Ibu mimpi buruk lagi? Minum obatnya supaya ibu bisa tidur tenang. Dengan suara serak, Ara mengusap rambut putranya. Maafkan ibu sayang, ibu membuatmu cemas. Leo memeluknya hangat. Ibu jangan takut. Ada aku dan Paman Ethan yang akan selalu melindungi ibu. Tangan Ara bergetar. Ibu takkan pernah melepaskanmu. Mata murni Leo menghempaskan ingatan Ara pada pertemuan pertamanya dengan Kian, mahasiswa paling arogan di kampus. Pemuda berandalan dengan dasi berantakan. Bagaimana bisa pria yang sangat dicintainya berubah menjadi monster yang begitu tak berperasaan? Ibu, apa pria itu mengganggu ibu lagi? Pertanyaan tajam Leo menyadarkannya dari lamunan masa lalu. Hatinya ngilu melihat kewaspadaan bocah sekecil itu. Ara terpaksa jujur. Kian menuntut agar Leo pindah ke kediaman utama Croft. Mengejutkan. Leo tidak panik sama sekali. Ia merapikan rambutnya dengan tenang. Ibu pasti menolaknya, kan? Ara membalasnya dengan senyuman penuh rahasia. Ya, ayahmu menawarkan harta luar biasa. Jangan menangis karenaku, ya? Ucap Leo cepat. Uang itu hebat. Kita bisa liburan bersama Paman Ethan sekarang. Ara mengangguk dengan senyum hangat, menyembunyikan ketakutan yang merobek hatinya. Ia sadar betul, benang takdirnya dengan Kian belum terputus. Uang 5 juta itu hanyalah babak pembuka dari pentas kehancurannya. Ia memeluk erat buah hatinya, mencari perlindungan di tengah badai. Takkan kubiarkan siapapun merebutmu, Leo. Namun setibanya di studio, wajah pucat pasi Ethan menyambutnya layaknya pertanda datangnya bencana besar. Ara, gawat. Seluruh kontrak kita dibatalkan secara sepihak. Darah Ara serasa membeku. Ia berbisik tak percaya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Singkatnya, kita telah memancing amarah monster mematikan, jawab Ethan. Perkataannya langsung menyadarkan Ara pada kenyataan pahit. Ini pasti ulah Kian. Pria itu memamerkan kuasa mutlaknya, membuktikan betapa mudah ia menghancurkan masa depan mereka. Tujuan di balik neraka ini sungguh jelas. Memaksanya menyerahkan Leo, Ara mengepalkan tangan hingga buku jarinya memutih. Tekadnya menyala terang. Apapun tebusannya, ia takkan menyerahkan putranya. Ia adalah Dama, nama legenda yang dihormati dunia desain. Ia takkan hangkur oleh daftar hitam ini. Pasti ada yang membantunya. Ethan menatap kilat perlawanan di mata saudarinya dan menghela napas berat. Ia sangat paham, tekad keras Ara mustahil untuk dipatahkan. Wanita itu akan terus bertarung melawan kegelapan. Sementara itu, di kursi kebesaran Kekaisaran Croft, di dalam ruang kerja sang presdir, sang asisten menunduk penuh hormat dan melapor tuan.
3 perusahaan lagi telah resmi menarik kontrak mereka dengan studio Nona Ara. Lalu bagaimana reaksinya? Tanya Kian dengan nada sedingin es. Asisten itu menjawab ragu, sama sekali tidak ada reaksi apapun. Setelah pembatalan itu, mereka tidak mengajukan tuntutan hukum, bahkan tidak ada satupun keluhan yang keluar dari mulut mereka. Api kemarahan seketika berkobar di mata Kian. Padahal bisnis wanita itu hancur total, dan kini menjadi buangan di seluruh industri. Ini adalah vonis mati bagi sebuah studio. Bagaimana bisa Ara tetap setenang ini? Sepertinya ia benar-benar menantang perang hingga akhir. Senyum mematikan cerukir di bibirnya. Jika wanita itu mendambakan peperangan, Kian akan menciptakan neraka dan melihat kapan Ara akan hancur.